Jadi subuh itu adalah transisi dari malam ke gelap. Pertama kita bangun, itu adalah etapa yang sangat berbahaya. Lalu kenapa di Quran ada sumpah yang luar biasa? Kul a'udzu birabbil falaq. Pernah merenungi kalimat itu? Tidak ada waktu. Hanya membaca surat itu ketika sholat. Kenapa? Bukan tertarik isinya, tertarik pendeknya. Biar singkat. Betul apa tidak? Kul a'udzu birabbil falaq. 3 surah terakhir itu luar biasa. Semua dimulai dengan kul, katakanlah. Dan tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada orang yang belum mengalaminya. Tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada mereka yang belum merasakannya. Makanya 3 surah terakhir itu levelnya sudah level kul. Mungkin pengen nangis. Kenapa? Saya kalau mandang aja makanan, aduh, masa iya saya berbuat jahat setelah makan? Sementara saya sendiri begitu banyak berudang budi kepada makan. Belum lagi nasi. Waduh. Aduh. 1 butir nasi itu luar biasa. Coba kita pikirkan 1 butir nasi. Yang pertama yang berjasa siapa? Bumi, Ibu Pertiwi. Lamun eueuh tanah kumaha mau jadi? Yang kedua air, yang ketiga udara, yang keempat matahari. Apakah matahari berdiri sendiri di sana? Tidak. Dia dibantu oleh sistem tata surya yang sangat ruwet. Jadi, begitu mendengarkan kata-kata dari saya lewat kajian-kajian yang saya sampaikan, tersentuh sedikit, jangan dibiarkan. Kesadaran itu teruskan. Jangan dibiarkan. Karena kalau kesadaran itu dibiarkan, kita akan tidur lagi. Itu maksud saya dengan kajian kita hari ini. Saya sering bertanya kepada banyak orang, terutama dalam pelatihan-pelatihan motivasi. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Anda punya mimpi? Punya, Pak. Coba, gimana caranya supaya mimpi jadi kenyataan? Wah, harus bekerja keras, Pak. Wah, macam-macam jawabannya. Padahal jawabannya sederhana. Hudang heula. Bagaimana mimpi jadi kenyataan? Ya bangun dulu. Karena orang yang mimpi itu kan sedang tidur. Betul nggak? Tadi saya mimpi. Saya lihat kamu belum tidur-tidur dari tadi. Orang nggak percaya Anda mimpi kalau nggak tidur. Karena mimpi itu terjadi saat tidur. Mimpi itu terjadi saat Anda tidak sadar. Makanya gimana caranya mimpi jadi kenyataan? Hudang, sare. Bangun dulu dong dari tidurmu, baru mimpi akan jadi kenyataan. Itu syarat pertama mimpi jadi kenyataan adalah bangun tidur. Tidur aja belum, bangun aja belum, sudah tiba-tiba bagaimana mewujudkan mimpi. Nah tentu saja saya tidak cerita tidur yang fisik, karena sudah tidak penting saya bicara itu. Saya ingin berbicara tidur yang di luar itu, kelihatan sibuk padahal tidur. Saya mau cerita ini sebetulnya hari ini. Kelihatan sibuk ya dari pagi sampai sore ya, ketika jamnya sholat, jamnya tahajud, jamnya baca Quran, tetapi semua dilakukan dalam keadaan tidak eling, tidak sadar. Itu tidur. Jadi tidur itu yang saya maksud. Kalau tidur ngorok nggak usah diajarkan lagi. Walaupun banyak sekali sebetulnya yang belum bisa tidur. Jadi kalau hari ini tidurmu itu masih dikejar anjing gelo, dikejar kuntilanak, itu tanda bahwa jiwamu masih kotor. Karena tidur itu ada ilmunya loh, ada saintifiknya. Nah ini saya jelaskan dulu supaya ngerti sedikit ya. Karena kita udah tidur bertahun-tahun ngertinya enggak. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ternyata ruhku itu wujudnya adalah nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dikenal 3. Yang pertama nurullah, cahaya Allah. Yang kedua nur Muhammad, cahaya terpuji. Dan itu yang pertama Allah ciptakan sebelum menciptakan alam semesta. Begitu kata hadis qudsi. Dan yang ketiga adalah nur insan, cahaya insan, yang kemudian sering disebut dengan nafs atau diri atau jiwa. Jadi sebenarnya jiwa itu adalah bagian terkecil dari ruhku yang Tuhan tiupkan ke dalam diri kita. Nah jadi sebetulnya saat seseorang tidur, itu gelombang otaknya itu masuk di gelombang alfa. Jadi dari beta masuk ke alfa, masuk ke delta itu. Nah udah, disitulah kemudian tidur terjadi. Jadi tidur itu adalah Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam sebagai sang hidup, sedangkan Nur Insan keluar. Itu tidur. Jadi bangun tidur berarti Nur Insan kembali lagi memanunggal dengan yang 3. Ini saintifiknya tidur.
Karena banyak yang nggak ngerti tidur itu apa. Saya tanya banyak sekali orang-orang yang cerita ini cerita itu, tanya tidur aja nggak ngerti. Gitu. Nah oleh karena itu maka nur insan ini, jiwa kita ini saat keluar dari tubuh kita, kemana dia pergi? Tergantung kualitas dari jiwanya. Jiwa yang kotor ketika tidur dia akan bergabung dengan yang satu frekuensi dengan dia, makanya mimpinya buruk. Jadi tidak mungkin jiwa yang kotor tiba-tiba ketemu para nabi, para rasul, para sunan, para wali, baru saja ceritain orang. Jadi kadang-kadang ada yang lucu, banyak tamu datang ke rumah saya, tiba-tiba cerita, ya ketemu nabi kek, ketemu rasul kek, padahal baru saja membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Ini macam apa? Orang yang masih menceritakan keburukan orang lain pasti bohong lah pertemuan itu. Karena tidak mungkin jiwa-jiwa yang kotor tiba-tiba keluar dari tubuh kemudian beresonansi dengan jiwa-jiwa yang suci. Gak mungkin, gak mungkin. Dan itu gampang sebetulnya kalau ingin mendeteksi orang yang bohong. Jadi kalau hari ini tidur kita masih gelisah, panjang tidurnya, kemudian masih mimpi yang buruk, itu tanda bahwa jiwa kita masih kotor. Itu aja. Gimana dengan ibadah yang sebanyak itu kita lakukan? Ya iya, ibadahnya pun dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Kelihatan saja kamu sibuk padahal kamu tuh tidur. Makanya papatah leluhur kita di tanah Priangan ini, maneh sing bisa ngahudangkeun kanu sare. Jadi ngahudangkeun kanu sare artinya bukan orang yang sedang tidur secara fisik dibangunkan, bukan itu. Yang paling penting adalah orang-orang yang kelihatan sudah bangun pada sesungguhnya dia masih tidur. Artinya apa? Belum eling, belum waspada, belum sadar. Wudu nggak sadar, sholat nggak sadar, cuma seperti robot saja menggugurkan kewajiban, hanya menjalankan rutinitas tanpa kesadaran. Hasilnya apa? Semakin tidak sadar. Paham ya maksud saya? Oke, baik. Inilah sebetulnya yang akan kita kaji hari ini. Jadi kita akan berbicara bukan orang yang tidur secara fisik, tapi kita akan bicara orang yang kelihatannya sudah bangun padahal masih tidur. Banyak gak ya kayak gitu? Banyak apa banyak sekali? Siapa diantaranya? Jadi kalau kita sadar aja bahwa hari ini saya masih tertidur, buru-buru bangun. Itu sudah keren itu. Dan setelah bangun ada dua kemungkinan. Hati-hati Anda bisa tidur lagi atau terus bangun. Oke, baik. Itu judul kita hari ini ya. Saya senang sekali kalau judul ini di breakdown dulu, dijelaskan secara saintifik supaya mengerti. Jadi tidur itu mekanismenya seperti tadi. Saat kita memasuki gelombang alfa, gelombang delta, maka saat itu kita masuk pada kondisi hipnosis itu namanya. Sehingga saat itu ya nur insan keluar, tetapi kita masih bernafas, dan satu-satunya yang tidak pernah ikut tidur dalam tubuh kita adalah nafas. Makanya kadang-kadang kita ini ya belajar agama itu sudah kejauhan sampai kehilangan kesadaran. Pernah suatu saat saya dialog, jadi mohon maaf, saat itu saya butuh mobil pick up. Nah kebetulan yang punya mobil pick up itu ya seseorang. Dan saya tahu kalau beliau ini rajin sekali ngasih ceramah agama, macam-macam lah gitu. Nah dalam perjalanan mau ngambil bunga itu ke Cideng, terjadi dialog saya dengan beliau. Dialognya kok tiba-tiba cerita hadis kursi, ayat kursi. Kan di ayat kursi itu kan kita sudah hafal semua ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Allah dialah, tiada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya dalam dialog itu sederhana. Siapa dalam diri kita yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk? Bingung gitu. Diam aja sambil nyetir. Ya karena saya takut nyetirnya jadi bawa saya lagi. Udah saya bilang jangan dipikirin. Kejauhan ternyata pertanyaan saya. Tadinya saya cuma mau sharing aja. Kan kita mengatakan Allah tidak Tuhan selain Dia yang berdiri tegak mengurus semua kebutuhan makhluknya. Saking demikian cintanya pada makhluknya, beliau itu sampai nggak pernah tidur, ngantuk pun nggak. Saya cuma tanya, siapa yang nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk dalam dirimu? Karena mikir saya stop, ini bahaya nih lagi nyetir. Jadi saya bilang, udah tong diamutan. Saya bilang tong diamutan. Rupanya saya salah. Gitu.
Coba kita renungi sekarang. Ketika tidur, mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur, bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita, satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Sedangkan Allah mengatakan, aku gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan sederhana, siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk pada dirimu? Kan nafas. Jadi kalau gitu siapa nafas itu? Kalau bukan dia. Masih mencari kemana-mana, padahal kita setiap hari bernafas. Makanya semua orang-orang belajar kesadaran yang diberdayakan nafas. Fokuskan pikiran pada nafas, sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Orang-orang belajar kesadaran dimanapun seluruh dunia. Begitu caranya. Kenapa kita selama ini menyadari nafas saja tidak punya waktu? Padahal nafas adalah segalanya. Nafas adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita berpindah tangan dalam sekejap. Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa? Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa? Padahal hari ini kita punya nafas. Dia yang tidak pernah tertidur, dia yang tidak pernah terkantuk. Makanya saya sering bertanya, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah. Orang mati juga punya mata, tidak bisa melihat. Orang mati punya telinga, tidak bisa mendengar. Orang mati punya mulut, tidak bisa mengunyah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua kita bisa melihat, mendengar, mengunyah, dan merasakan semua jenis makanan, bukankah nafas kita? Sesederhana itu aja kita gak kenal. Jadi apa nafas itu? Nafas itu bukti keberadaan Dia sang hidup pada diri kita. Bukti keberadaan Allah pada diri kita. Makanya nanti kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir. Itu yang disebut dengan kematian. Jadi mati itu cuman menghembuskan napas yang terakhir. Kemana? Ya ke sini. Kemana lagi? Kita ngambil napas dari sini, kita juga mengembalikan napas ke sini. Cuma itu saja kok. Bahkan sekarang kita pun tidak sadar kalau kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Ketika napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Cuman frekuensinya terlalu cepat, kita seakan-akan merasa terus-menerus hidup. Padahal kita sekarang sedang mengalami hidup mati. Bicara rahasia napas saja mungkin baru dengar hari ini ya. Yang sederhana aja, karena kita kadang-kadang ngaji itu terlalu banyak ngapalin. Ngapalin ini, doa itu. Terus saja Allah diatur-atur supaya ngikutin keinginan kita. Makanya kalian itu sudah capek. Terlalu banyak ngapalin doa. Betul nggak? Sampai bingung, ya, saking banyaknya yang harus dihafal. Malah doa sendiri kan sederhana. Doa itu sebetulnya adalah undangan. Doa itu artinya ajakan. Sadari kehadiran Dia dalam diri, menyadari nafas itu sudah doa. Menyadari nafas itu doa. Kenapa? Lihat saya semuanya. Ketika napas masuk, di ruang cipta kita sedang menciptakan yang negatif. Itu direkam loh oleh napas kita dan dibawa keluar dan itu akan menjadi realitas. Itu yang disebut dengan hukum tarik menarik. Makanya hati-hati dengan pikiran. Apa yang dipikirkan itu akan menjadi kenyataan. Apalagi diulang-ulang. Mulai sekarang stop membicarakan yang kita tidak suka. Karena semua yang kita tidak suka, kalau terus menerus diulang-ulang di pikiran, diulang di kata-kata, itulah doa kita yang sebenarnya, itu yang akan menjadi kenyataan. Tidak suka sama perilaku pasangan, karena keburukannya, stop membicarakannya pada siapapun. Pasti akan berubah pasangan menjadi lebih baik. Lucu kadang-kadang, habis sholat didoakan supaya pasanganmu tambah baik, tetapi keburukannya dibicarakan kepada si A, si B, si C, si Z. Itu yang akan terjadi. Yang paling sering dipikirkan, yang paling sering dibicarakan itu doa. Kenapa? Hati-hati, karena Dia bersama dengan kita. Wujudnya adalah nafas kita. Nafas masuk merekam semua yang ada di ruang cipta. Nafas keluar membawa sumber rekaman itu dan menjadi realitas dalam hidup. Hati-hati. Jadi inilah kreator kehidupan kita, pikiran kita. Hati-hati dengan pikiran, karena dia adalah energi, dia adalah vibrasi, dia adalah frekuensi, dan dia bisa menggetarkan semua sesuai dengan frekuensi yang dipancarkannya. Memancarkan yang negatif akan datang yang negatif, memancarkan yang positif akan datang yang positif. Makanya kita dikasih perasaan oleh Allah. Untuk apa perasaan? Untuk mendeteksi apa yang sedang terjadi dalam pikiran. Begitu pikiran kita sedang memproduksi yang buruk, perasaan kita tidak enak. Mulai nanya-nanya, akan ada apa ya? Kok perasaan gak enak? Cek pikiranmu, sedang mikirin apa? Sesederhana itu, malah nanya orang lain. Nanya dukun, nanya ahli nujum. Itu sudah tidak saintifik. Padahal sebetulnya rasa dan pikir itu diciptakan Allah untuk saling memberitahu, ada feedback. Jadi kalau rasa kita gak enak, cek pikiranmu, sedang memproduksi apa? Coba,
Ketika pikiran sedang tenang, perasaan tenang. Begitu pikiran mulai, wah, suami saya di mana ya? Dengan siapa ya? Wah, udah mulai gitu, perasaan gak enak. Tanya Mbah Dukun. Tanya pikiranmu sedang memproduksi apa? Itulah gunanya perasaan. Maaf ya, saya bicara yang seperti ini di berbagai pelatihan, saya pikir yang kayak gini sudah pada paham. Kenapa Allah menciptakan pikiran? Kenapa Allah menciptakan perasaan? Apa hubungan pikiran dengan perasaan? Banyak yang tidak tahu. Yang lucu banyak sekali orang yang menganggap dirinya sudah tercerahkan, ditanya yang begini aja nggak tahu. Lucu bukan? Ya itulah, karena dia sedang posisikan si lilin, api lilin yang tadi itu, yang centil tadi, yang genit itu, kesenggol saja sama udara langsung mati. Betul apa tidak? Yuk, jangan sampai seperti itu. Jadilah bintang, badai sebesar apapun tetap bersinar. Gitu. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu ya, orang yang sedang tidur itu jelas dia tidak sadar. Nah, yang saya maksud dengan tidur di sini tadi bukan tidurnya orang yang tidur secara fisik, tetapi dia kelihatan sibuk tetapi nggak sadar. Contohnya sederhana, dia melakukan ibadah nggak sadar. Bahkan dia ketika sedang makan pun nggak sadar. Coba kalau makan sadar. Nih orang yang makan sadar. Begitu makanan sudah ada di depan, nggak buru-buru makan. Dilihat dulu. Duh, ada jagung, ada nasi, ada macam-macam. Ada sambal, satu aja sambal. Siapa yang nanam cabenya ya? Berapa lama nanam cabai itu? Siapa yang nyirami tiap hari? Siapa yang mikul ke pasar? Pernah nggak mikir gitu? Ya, karena kamu tidur. Begitu lihat sambal aja, nggak usah yang lain, sambal dulu. Sambal itu satu keluarga kan, cabai, tomat, tarasi itu prosesnya panjang, betul nggak? Iya. Saha anu ngala lauk na ka tengah laut, betul? Waduh. Jadi sambal saja kalau dihitung, kalau saya tanya sekarang, siap berapa ribu orang yang berjasa menciptakan sambal, sampai sambal itu datang di hadapanmu. Kamu itu taunya cuman orang yang ngerendo sambal segitu aja. Padahal siapa yang nanam cabai, bawang bodas, bawang berem, tomat, betul? Apalagi pakai cikur, siapa yang nanam kencurnya juga, aduh luar biasa. Itu baru sebatas itu saja. Masa iya habis nyolek sambal kemudian ngomongin orang? Kalau orang yang sadar, betapa banyak ya hutang budi saya kepada banyak orang, dari satu sambal saja, coet sambal, encan nunyan coet masaha, nunyan mutu nasaha, berapa lama dia itu, betul nggak ngangkut, aduh. Kalau kita sadar saja di situ, ya mohon maaf ya, saya kalau ngomong ini pengen nangis. Kenapa? Saya kalau mandang aja makanan, masa iya saya berbuat jahat setelah makan? Sementara saya sendiri begitu banyak berudang budi kepada makan. Belum lagi nasi. Waduh. Satu butir nasi itu luar biasa. Coba kita pikirkan satu butir nasi. Yang pertama yang berjasa siapa? Bumi, Ibu Pertiwi. Lamun eueuh tanah kumaha mau jadi. Yang kedua air, yang ketiga udara, yang keempat matahari. Apakah matahari berdiri sendiri di sana? Tidak. Dia dibantu oleh sistem tata surya yang sangat ruwet hanya untuk bersinar menyinari satu benih padi. Sadar gak? Ya gak sadar. Kita kehilangan kesadaran. Makanya makan saja hanya menjalankan rutinitas. Malah baru saja makan sambal langsung marah-marah. Tengenah ya teh sambal teh. Kurang itu. Ya Allah. Itu perilaku setiap hari kamu. Dan ingin dibilang sudah bangun dari tidur orang macam gini. Ya Allah. Kalau orang yang sadar, apapun yang dilihat, dia lihat dengan kesadaran. Ketika dia lihat makanan di depan saja, ya Allah, belum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan padaku. Dan semoga setelah aku makan ini, semua makanan yang aku santap ini menjauhkan aku dari neraka. Tidak boleh ada satu orang pun yang terluka oleh kata-kataku setelah aku makan ini. Tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya setelah aku makan ini. Begitu enggak? Saya tidak bicara sholat terlalu jauh. Itu aja yang sederhana.
Ketika kamu pakai baju, pernah ingat gak siapa yang nanam kapasnya? Siapa yang memintal kapas menjadi benang? Siapa yang menjadikan benang jadi kain? Dan siapa yang menjadikan baju ini menjadi bagus? Coba. Sekarang tanya dari tadi pagi, berapa banyak jasa orang yang kau pakai selama hidup? Lihat rumahmu, begitu lihat kaca, begitu lihat kayu, begitu lihat pintu, begitu lihat semua perabotan di rumah, lemari, dan lain sebagainya. Berapa ratus ribu orang yang terlibat untuk menghadirkan semua alat-alat rumah tanggamu. Kamu melihat tanpa kesadaran. Masih menganggap dirimu sudah bangun? Apa kabar? Kamu tertidur, tidak sadar. Lucu. Habis makan saja membicarakan orang, habis makan menelepon orang, marah-marah pada orang. Di mana cinta kasihmu? Di mana kesadaranmu? Terlalu jauh saya bicara tentang ibadah, terlalu jauh. Saya bicara itu aja yang sederhana. Memandang sambal terasi saja, kita bisa menangis kalau dengan kesadaran. Memandang kangkung saja bisa menangis dengan kesadaran. Apalagi kalau dikaitkan, bagaimana Allah menciptakan semua itu. Bagaimana semesta menciptakan dan menghadirkan semua itu. Makanya banyak yang menganggap lelucon. Ketika leluhur kita membuat upacara untuk padi, dibilang musyrik. Siapa yang musyrik? Anda yang tidak saintifik, Anda yang tidak mengerti. Mereka menghormati semesta. Mereka menghormati bagaimana itu terbangun. Makanya saya kalau makan, selalu saya ingat. Untuk semua makanan yang ada di hadapanku, memanunggalah dengan tubuhku. Ketika memanunggal dengan tubuhku, sehat, kuat, sempurna. Jangan datang ke tubuh ini membawa musibah. Makanya habis makan tidak pernah sakit perut. Sakit perut tidak ada masalah dengan cara makanmu. Setelah itu untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, aku doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pernah gak begitu? Ya Allah. Masihkah kita menganggap diri kita sudah bangun? Kita tuh masih tidur. Apalagi dikaitkan dengan ibadah. Kenapa Anda takbiratul ihramnya seperti itu? Kenapa ketika tahiyat Anda harus menunjuk seperti ini pakai telunjuk? Kenapa? Sadarkah Anda? Semua tidak beralasan. Tapi masih menganggap diri kita sudah soleh. Padahal Anda itu mungkin saja sudah tercerahkan, tapi baru lilin kecil yang tadi tersenggol oleh udara saja, langsung mati. Paham maksud saya? Oke. Inilah pepatah leluhur kita. Hirup teh kudu bisa ngahudangkeun kanu sare. Lihat saya semuanya. Kapan kita bisa membangunkan orang yang tertidur? Kapan? Kapan? Kalau kita sendiri sudah bangun. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang tertidur. Kalau Anda sendiri tertidur, mustahil. Tidak pernah ada orang yang tidur membangunkan orang yang tidur. Gak pernah ada. Masalahnya sekarang terlalu banyak orang yang menyangka dirinya sudah bangun. Padahal sare kene. Pura-pura membangunkan orang yang tertidur. Ini masalah besar. Terlalu banyak orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dan menganggap dirinya tahu seakan-akan. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak sadar kalau dirinya pun masih tidur. Ngajarkan sholat. Ketika ditanya, apa sih sholat itu? Gak ngerti. Sholat adalah menyembah Allah. Kalau menyembah, yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak dong. Betul apa tidak? Padahal kan sholat yang sebenarnya adalah merasakan kehadirannya. Kalau dia sudah hadir kok di sini. Bahkan dia mewujud sebagai napas kita. Pinjaman kehidupan pada diri kita. Sedekat itu Allah dengan kita. Kok kita tidak merasakan kehadirannya? Makanya belajar. Belajar wudhu yang benar. Belajar sholat yang benar. Wudhu itu bukan bersuci. Bagaimana bisa disucikan tubuh ini? Air kencing aja masih ada di dalam. Berak saja masih ada di dalam. Saya ngomong begini banyak yang menyerang saya. Padahal itu kan fakta. Jadi wudhu itu bukan bersuci. Wudhu itu bahasa Arab. Artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan segala sesuatu selain Allah. Baru kamu bisa memanunggal bersama Allah. Itu namanya sholat. Pelajari. Kenapa? Kenapa saya mengatakan begini? Karena kita ini terlena terlalu lama. Hanya terjebak oleh rutinitas. Wudhu yang menggunakan air di kamar mandi, yes, saya juga melakukan itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Di situ.
Kesadaran apa yang saya tumbuhkan di situ? Kenapa Nabi Muhammad ketika sedang wudhu itu beliau banyak sekali afirmasi yang beliau bacakan. Ketika membasuh wajah beliau katakan, ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu. Afirmasi itu. Yang disampaikan ke wajah itu air, tapi beliau doanya, ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu, supaya wajah kita itu penuh dengan persahabatan, tidak penuh curiga, menyenangkan ketika bertemu orang, tidak menakutkan. Habis wudhu masih menakutkan. Betul apa tidak? Ketika membasuh kaki, Nabi Muhammad mengajarkan, ya Allah kuatkan kakiku dalam menempuh syiratmu ya Allah. Ada itu doa-doa seperti itu dalam bab fikih itu ada. Kita semuanya hanya mengikuti kebanyakan orang. Orang melakukan begitu ngikut aja. Yang penting sudah basah wajah, sudah basah tangan, sudah basah kaki kita, udah merasa sudah punya pahala. Lagi-lagi pahala. Apa sih pahala itu? Kita juga nggak ngerti. Karena dalam bahasa Quran nggak ada pahala. Yang ada ajrun. Ajrun itu zat sebetulnya. Jadi ajrun yang sebenarnya itu adalah zatnya Allah. Maka pahala yang sebenarnya adalah Allah. Ketika kita merasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu, itu pahala kita yang sebenarnya. Dan orang yang seperti itu akan terkontrol kehidupannya. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Tidak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Tidak mungkin berbohong pada sejati dirinya, tidak mungkin. Selalu bersujud kepada Dia yang hidup di dalam dirinya. Paham sampai di sini? Oke, lanjut dulu. Makanya di dalam Al-Quran Allah bersumpah, yaitu di Quran surat Al-Falaq. Lihat saya semuanya. Al-Falaq artinya apa? Al-Falaq itu artinya subuh. Tahu subuh? Subuh itu transisi dari gelap ke terang. Subuh. Dan subuh itu etapa yang sangat berbahaya. Bisa tidur lagi, bisa terus bangun. Yang terus bangun, dia akan menyaksikan matahari jam 8, matahari jam 9, matahari jam 10 sampai matahari jam 12, puncaknya matahari. Dan ketika jam 12, apa yang terjadi? Disitulah bayangan kita mengecil. Betul? Suka memperhatikan? Ya, nggak memperhatikan. Jam 12 itu puncak di mana bayangan kita mengecil. Apa itu bayangan? Innama dunya laibun walahun. Sesungguhnya dunia itu adalah mimpi dan senda gurau. Dunia itu bayangan. Orang yang sudah sampai di puncaknya matahari, dia melihat bayangan itu mengecil. Artinya apa? Kemelekatan pada dunianya hilang. Gitu nggak? Itu secara fisik bukan? Secara spiritual, Allah mengatakan di Quran, Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Aku punya dua matahari loh, kata Allah. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Matahari jasmani ada di luar sana. Itu untuk proses fotosintesa jasmani. Tapi satu lagi ada matahari dalam diri kamu. Dan itu untuk proses fotosintesa ruhanimu. Selama ini matahari yang kau saksikan cuma satu di luar sana. Matahari dalam dirimu sampai hari ini belum disaksikan. Padahal pusat semesta ada dalam dirimu. Begitu kata Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Sudah menemukan belum? Makanya poek mongkleng buta rajin. Tubuh kita ini isinya kegelapan. Udah kegelapan tambah lagi ada sombong, angkuh, bodoh, tambah gelap. Padahal kalian sering baca Quran surat Ar-Rahman bukan? Aduh, kalau baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus baca. Itu cerita kita, cerita pengalaman kita. Sudah ketemu enggak dengan dua matahari? Dan siapa yang sudah menemukan dua matahari, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Makanya nikmat itu bukan enak. Nikmat itu kaitan kita dengan spiritual kita, dengan diri sejati kita. Jadi subuh itu adalah transisi dari malam ke gelap. Pertama kita bangun, itu adalah etapa yang sangat berbahaya. Lalu kenapa di Quran ada sumpah yang luar biasa? Kul a'udzu birabbil falaq. Pernah merenungi kalimat itu? Tidak ada waktu. Hanya membaca surat itu ketika sholat. Kenapa? Bukan tertarik isinya, tertarik pendeknya. Biar singkat. Betul apa tidak? Kul a'udzu birabbil falaq. 3 surah terakhir itu luar biasa. Semua dimulai dengan kul, katakanlah. Dan tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada orang yang belum mengalaminya. Tidak mungkin Allah menyuruh mengatakan kepada mereka yang belum merasakannya. Makanya 3 surah terakhir itu levelnya sudah level kul. Artinya apa? Hati-hati kalian. Sembarangan aja membaca 3 surah terakhir. Padahal 3 surah terakhir itu hanya untuk mereka yang sudah mengalami dan merasakannya. Makanya perintahnya kul. Coba anak kita suruh piknik, pergi ke Pangandaran, pergi ke Bali, pulang dari sana ceritakan. Kan kul itu artinya katakan, ceritakan. Gak mungkin seorang ibu, seorang ayah tidak nyuruh anaknya piknik ke Pangandaran, tiba-tiba disuruh mengatakan coba ceritakan Pangandaran, kecuali ayah dan ibunya sudah sakit. Betul apa tidak? Pernah enggak sedikit saja merenungi kenapa 3 surah terakhir itu dimulai dengan kul? Artinya apa? Anda sudah mengalami Al-Fatihah, Anda sudah mengalami Al-Baqarah, Anda sudah mengalami Ali Imran, Anda sudah mengalami An-Nisa, Anda sudah mengalami Al-Maidah, Anda sudah mengalami semuanya, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai Al-Ikhlas. Makanya kenapa Al-Ikhlas itu disebut dengan dalima? Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 5 dalnya. Makanya disebut juga dal 5. Yang hebat. Orang tua kita tuh hebat. Begitu ada buah yang isinya seperti itu disebut dal 5. Dan ternyata isinya dal 5 itu persis seperti kita menyaksikan semesta. Coba lihat gambar galaksi. Coba lihat gambar tentang semesta. Persis seperti yang digambarkan dalam buah dal 5. Waduh, kalau saya cerita ini kejauhan. Balik lagi dulu. Kenapa Allah bersumpah dengan subuh? Kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari subuh? Kenapa? Karena subuh ini adalah etapa yang sangat berbahaya. Subuh ini adalah saat dimana kita baru bangun, masih lulungu antara sadar dan tidak sadar. Saya ingatkan kepada semuanya, siapapun yang sudah belajar tentang pencerahan, kalau Anda baru menginjakkan kaki di dunia pencerahan, sabar, jangan pengen cepat-cepat, bisa sabar. Karena apa? Tidak ada yang instan. Anda harus menapaki step by step. Karena apa? Spiritualitas itu tidak ada yang instan. Kalau ada yang menawarkan cepat bisa, cepat itu sudah gak bener itu. Lihat alam, tidak pernah buru-buru tapi sampai. Lihat pohon pisang di depan rumahmu. Hari ini seperti itu, besok kayaknya masih seperti itu, lusa masih seperti itu. Tapi 2-3 bulan sudah berbuah. Tidak pernah buru-buru, tapi sampai. Belajar dari alam. Jangan pengen buru-buru. Belajar spiritual pengen buru-buru bisa. Ya Allah, gak nyampe di mana-mana. Itulah pentingnya mengikuti jejak seorang guru sejati. Ikut step by step. Makanya siapapun yang mengaku dirinya sudah mencapai pencerahan, berarti dia masih dalam kegelapan. Saya kasih tahu. Karena orang yang sudah mencapai pencerahan tidak pernah iklan kalau dirinya sudah mencapai pencerahan. Orang yang sudah mencapai pencerahan
juga tidak seperti tukang obat. Perlu restu, perlu sandaran, perlu ini, perlu itu, perlu atribut ini itu. Tidak. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah mencapai pencerahan, kehadirannya saja pencerahan akan terjadi. Paham? Kalau orang yang sudah mencapai pencerahan, dia tidak pernah mengatakan dirinya sudah mencapai pencerahan. Orang yang sudah sampai kepada Allah tidak pernah mengatakan dirinya sudah berjumpa dengan Allah. Tetapi dampaknya dia perlihatkan. Dia menjadi welas asih, dia menjadi penuh cinta kasih tanpa syarat. Seperti itu yang dilakukan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan semua Nabi dan Rasul yang lain. Mereka tidak pernah mengklaim kalau dirinya sudah tercerahkan, tetapi kehadirannya sudah cukup membuat pencerahan terjadi. Kenapa? Orang yang sudah tercerahkan, kehadirannya saja sudah membuat semua ruang gelap menjadi bercahaya. Cukup tanpa iklan. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Apa artinya? Memang kita harus berlindung kepada Dia dari subuh. Subuh yang dimaksud adalah subuh kesadaran. Saat dimana kita baru bangun. Makanya saya kasih tahu para sahabat, begitu kita sadar, kalau kita tidak sadar, jangan dulu iklan. Jangan dulu ngajak-ngajak orang. Ayo nikmati dulu sinar matahari pagi. Antarkan dirimu sampai jam 12 siang. Karena di situ bayangan sedang pendek-pendeknya. Karena orang yang sudah tercerahkan tidak butuh sandaran apapun. Bahkan dia sudah melihat kalau bayangan ini, dunia ini adalah senda gurau saja. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Perhatikan kata-kata yang indah ini. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq. Kapan sesuatu disebut jahat? Masih ingat Timor Leste? Dulu provinsi yang terakhir dari Indonesia, betul? Masih ingat tentara-tentara kita diutus ke Timor Leste, Timur Timur dulu untuk memerangi separatis di sana? Masih ingat? Oke. Kata kita orang Indonesia yang ingin memisahkan diri di sana disebut separatis. Tapi kata orang Timur Timur yang ingin memisahkan diri mungkin aja dianggap pahlawan. Betul? Sanana Gusmao itu pemimpin separatis saat itu oleh kita dianggap sebagai teroris. Tapi oleh orang sana dianggap sebagai pahlawan. Bahkan sekarang berkali-kali jadi Perdana Menteri. Yang terakhir baru dilantik kemarin jadi Perdana Menteri Timur Timur. Jadi sebetulnya hati-hati dengan istilah jahat. Jahat itu relatif. Kata si A jahat, kata si B belum tentu jahat. Tergantung referensinya. Ngerti maksud saya? Makanya hati-hati. Referensinya apa untuk mengukur dia jahat atau tidak jahat? Orang yang mendalami ilmu agama, kata orang yang dangkal dibilangnya sesat. Bisa begitu kan? Padahal dia tidak mendalami. Orang yang tidak mendalami, tentu saja orang yang mendalami tidak pernah menilai orang yang tidak mendalami. Dia terima saja setiap orang bodoh apa adanya. Karena orang yang sudah tinggi ilmunya tidak pernah dia menyalahkan orang bodoh. Karena orang bodoh itu belum pernah pintar. Kalau orang pintar pernah bodoh. Gitu aja bedanya. Paham? Itu aja kok. Jadi kalau orang pintar tidak pernah menyalahkan orang bodoh karena kasihan. Orang bodoh itu belum pernah pintar. Tapi orang bodoh, ya, ya, orang bodoh suka menyalahkan orang pintar karena dia belum pernah pintar. Itu bedanya orang bodoh dengan orang pintar. Orang bodoh suka menyalahkan orang pintar nggak pernah menyalahkan orang bodoh. Karena orang pintar tahu kalau orang bodoh belum pernah pintar. Itu aja kok. Paham ya? Masuk akal omongan saya. Lah ya agama itu akal kok. Nabi Muhammad yang bilang agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Oleh itu maka agama itu harus dimengerti. Kita menjelaskan agama pada anak cucu kita harus dikasih pengertian, kasih penjelasan. Anak-anak sekarang kalau tidak dikasih penjelasan gak mau melakukan. Nih saya punya contoh nih, anaknya Kang Firman. Pintar sekali. Dari kecil sudah bisa bahasa Inggris. Tidak pernah kursus bahasa Inggris. Kalau ketemu saya juga cas-cesos aja ngajak ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Saya percaya itu adalah siklus kehidupan. Jadi dia belajar bahasa Inggrisnya kehidupan yang dulu. Dan sudah di kelahiran ini kesadaran tentang bahasa masih dia miliki. Gak pernah kursus belajar bahasa Inggris. Anaknya pintar, disuruh puasa sama gurunya. Kamu puasa ya? Dia nanya, kenapa mesti puasa? Supaya kamu masuk surga, nanti kamu dapat pahala. Udah, gak puasa. Dia gak ngerti surga itu apa, pahala juga gak apa. Gak mudeng di otaknya. Sampai di rumah, bapaknya nanya sama saya,
Gimana ini menjelaskan sama anak pintar gini? Kasih tahu, kenapa mesti puasa? Supaya lambungnya istirahat. Kalau lambungnya terus bekerja nanti sakit. Gitu aja, besoknya puasa. Besoknya puasa. Karena dia merasa penjelasan ini masuk akal. Dan dari kecil kita pun kan diajarkan sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal kita di kesadaran kita waktu itu. Betul apa tidak? Tapi hebatnya kalian melakukan aja. Itu hebatnya. Kenapa? Udah mati tingkat kekritisannya. Makanya ciri anak abad 21 itu 4. 1 kritis, 2 kreatif, 3 komunikatif, 4 kolaboratif. Pernah dengar itu? Ya, saya juga nggak tahu kalian tuh dengar apa, baca apa, itu HP-nya, smartphone-nya dipakai apa, saya juga nggak ngerti. Makanya saya lebih suka menerjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari tindakan